Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sulisti Anggraini dengan NIM 612012300027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas RA1 Manajemen, semester 3. Di sini saya akan membuat video yang dimana akan mempresentasikan hasil pembelajaran yang telah dipelajari. Adapun mata kuliahnya yaitu adalah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTPM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikan materi-materi yang dimana ada beberapa materi. Di sini materi pertama ada komunikasi, materi kedua ada manfaat komunikasi bisnis, materi ketiga ada komunikasi efektif dalam organisasi, materi keempat ada manajemen komunikasi, materi kelima ada komunikasi bisnis terhadap perusahaan, materi keenam ada teknologi komunikasi, materi ketujuh komunikasi efektif antar budaya, materi kedelapan ada etika dan teknologi dalam komunikasi, materi 9 ada pusat bisnis dan surat bisnis, materi 10 ada proposal, dan yang terakhir ada membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Langsung saja ke materi pertama. Di sini materi pertama ada komunikasi. Istilah komunikasi bersumber dari kata Latin communication dan bersumber dari kata communis yang berarti sama di sini maksudnya adalah sama makna. Dalam prosesnya, minimal komunikasi berlangsung apabila ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Dikatakan minimal karena kegiatan-kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan lain-lain. Cara cakupan komunikasi. Di sini ada cakupan komunikasi mencakup beberapa aspek. Di sini yang pertama ada lingkup internal, di mana komunikasi vertikal atau atas bawahan, atasan bawahan. Yang kedua ada komunikasi horizontal, yang ketiga ada komunikasi diagonal, yang keempat ada komunikasi formal dan informal. Nah, itu lingkup internal. Selanjutnya di sini ada lingkup eksternal, di mana lingkup eksternal itu ada komunikasi dengan pelanggan konsumen, yang kedua ada komunikasi dengan mitra kerja supplier, yang ketiga ada komunikasi dengan stakeholder, yang keempat ada komunikasi dengan masyarakat umum. Yang ketiga di sini ada media komunikasi, di mana di dalam media komunikasi ini ada komunikasi lisan atau tatap muka, ada juga komunikasi tertulis. Di dalam komunikasi tertulis itu ada surat, memo atau email. Yang ketiga ada komunikasi digital, di mana dalam komunikasi digital ini ada bisa lewat chat, video, atau video conference. Yang keempat ada komunikasi massa, di mana dalam komunikasi massa itu ada media sosial atau website. Selanjutnya yang keempat ada aspek komunikasi, di mana dalam aspek komunikasi itu ada verbal, nonverbal, visual, dan simbolik. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi, di mana di sini unsur-unsur komunikasi ada pengirim atau komunikator, ada penyediaan atau encoding, ada juga pesan dan message, ada juga saluran atau media, penyediaan uang atau decoding, ada penerima atau komunikan, dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Bentuk-bentuk komunikasi di sini ada komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal itu verbal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lisan. Maksudnya komunikasi melakukan antar pembicara dan pengantar hanya menggunakan lisan saja. Lain halnya definisi komunikasi verbal menurut ilmu komunikasi, bahwa komunikasi verbal yaitu proses komunikasi berupa lisan dan tulisan komunikasi. Selain komunikasi verbal, di sini juga ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang berbentuk lambang-lambang seperti gestur, gerak tangan,
kaki, dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya di sini ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Jadi dalam pandangan komunikasi itu komunikasi dalam bisnis menjadi landasan penting untuk menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan kolaborasi antar berbagai pihak yang terkait, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Beberapa peran komunikasi dalam bisnis antara lain yang pertama yaitu ada komunikasi internal, yang kedua komunikasi eksternal, yang ketiga ada komunikasi pemasaran, yang keempat ada komunikasi manajerial, yang kelima ada komunikasi krisis, yang keenam ada komunikasi digital. Nah, di sini dapat disimpulkan komunikasi bisnis yang efektif sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Melalui komunikasi yang baik, perusahaan dapat menciptakan hubungan harmonis dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun citra positif. Komunikasi yang tepat, baik verbal, non-verbal, maupun digital, membantu perusahaan menghadapi berbagai tantangan bisnis. Baik, materi yang kedua di sini ada manfaat komunikasi bisnis. Selain itu, ada tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, tujuan utamanya yaitu menyampaikan informasi kepada customer, klien, kolega bawahan, dan penyedia atau investor. Ada juga memberikan pengaruh kepada orang lain dan memberikan pendidikan tentang perilaku. Selain itu juga di sini ada fungsi komunikasi bisnis, di mana fungsi komunikasi bisnis mempunyai beberapa fungsi yaitu informatif, persuasif, kontrol, emotif, koordinasi. Berikut ini penjelasannya. Informatif yaitu menyampaikan informasi tentang situasi dan keadaan perusahaan, target pasar, konsumen, pesaing, dan lain-lain. Selain informatif juga ada persuasif, di mana pengaruh orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Di situ juga ada kontrol, di mana mengatur dan mengawasi kegiatan dalam organisasi. Selain kontrol juga ada emotif atau meningkatkan penerimaan pesan melalui emosi. Ada juga koordinasi, menyelaraskan kegiatan antar unit dalam organisasi. Selain ada fungsi juga di sini ada umpan balik dan bentuknya. Di mana pengertian umpan balik, tanggapan penerimaan pesan yang memungkinkan pengiriman menilai efektif pesan. Untuk umpan balik itu ada ekspresi wajah, komentar singkat, anggukan sebagai pembenaran, pesan tertulis, reaksi emosional. Bentuk umpan balik komunikasi bisnis di sini ada umpan balik langsung, ada umpan balik tertulis, ada umpan balik tidak langsung, ada juga umpan balik tidak membantu perusahaan, ada juga umpan balik berbentuk verbal. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Di sini ada komunikasi horizontal, komunikasi vertikal, komunikasi diagonal, komunikasi verbal, komunikasi tertulis, komunikasi langsung, dan online conference. Kesalahpahaman dalam komunikasi itu mencakup beberapa faktor. Yang pertama, masalah dalam pesan. Yang kedua, ada masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, ada masalah penerimaan pesan. Dan yang terakhir adalah masalah dalam menafsirkan pesan. Selanjutnya, dalam definisi komunikasi organisasi mengandung konsep kunci. Yang pertama yaitu proses, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada jaringan, yang ketiga ada saling tergantung, yang keempat ada hubungan, yang kelima ada lingkungan, dan yang keenam ada ketidakpastian. Cara memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada buat lingkungan yang terbuka, yang kedua ada komunikasi dengan jelas, yang ketiga ada jadilah pendengar yang baik, yang keempat adalah hormati perbedaan, yang kelima ada sepakati cara berkomunikasi, yang keenam ada evaluasi dan tingkatan, dan yang terakhir ada kurangi konflik. Jadi dapat disimpulkan di sini, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pemikiran antar individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini meliputi komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal yang mempunyai anggota tim. Komunikasi yang efektif membantu menghindari kesalahpahaman dan mendorong kerjasama, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesuksesan di lingkungan bisnis yang kompetitif. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, individu dan organisasi dapat mencapai tujuan mereka yang lebih efisien. Baik, materi yang ketiga.
Di sini ada komunikasi efektif dalam organisasi. Seiring dengan perkembangannya teknologi dan dinamika lingkungan bisnis, cara organisasi komunikasi mengalami perubahan signifikan yang mempengaruhi cara anggota tim berinteraksi dalam berkolaborasi. Dalam era digital, komunikasi tidak hanya terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi juga melibatkan berbagai platform digital seperti Gmail, aplikasi pesan instan, dan video konferensi. Oleh karena itu, pemahaman komunikasi dalam konteks organisasi menjadi sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis antar anggota, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan produktivitas. Di sini juga ada komunikasi dalam organisasi. Ada definisi dan pengertian di mana komunikasi dalam organisasi dapat diartikan sebagai penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Proses ini tidak hanya melibatkan pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga mencakup penerimaan, pemahaman, dan respon terhadap pesan tersebut. Menurut Robbins dan Judge 2017, komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai pengertian bersama dan menciptakan ikatan sosial. Di sini juga ada pola komunikasi bisnis, di mana pola komunikasi bisnis ini sangat penting dalam organisasi bisnis. Jenis pola komunikasi bisnis di sini ada komunikasi vertikal, mengacu pada komunikasi antar tingkat manajerial yang berbeda dalam sebuah organisasi. Ini juga dapat dibagi menjadi dua arah. Yang pertama, arah komunikasi ke bawah atau downward communication. Yang kedua, ada komunikasi ke atas atau upward communication. Selain ada jenis pola komunikasi vertikal, di sini juga ada komunikasi horizontal, terjadi antar individu atau tim di level yang sama dengan organisasi. Komunikasi ini seringkali diperlukan untuk kolaborasi dan koordinasi antar departemen yang setara. Contohnya, manajer pemasaran koordinasi dengan manajer produk mengenai tren pasar dan kebutuhan konsumen. Selain komunikasi horizontal, di sini juga ada komunikasi diagonal, yaitu menghubungkan individu dari berbagai departemen dan level manajemen yang berbeda. Komunikasi ini berlangsung tanpa mengikuti struktur hierarki formal, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih luas dan fleksibel. Selanjutnya di sini ada pengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis yang efektif memerlukan pemahaman terhadap tujuan, audiens, dan saluran komunikasi yang tepat. Pesan harus disusun dengan bahasa yang jelas dan profesional agar mudah dipahami dan sesuai dengan konteks audiens. Pemanfaatan teknologi yang penting untuk mencapai dan mempercepat dan memperluas jangkauan informasi, namun tetapi harus seimbang agar tidak terjadi kelebihan informasi. Di sini ada masalah komunikasi dalam bisnis. Ada hambatan komunikasi, kurangnya keterbukaan, perbedaan budaya, penggunaan jargon. Solusi untuk mengatasi masalah di sini ada membangun budaya komunikasi terbuka, mengadakan workshop. Dari materi ini dapat disimpulkan, komunikasi dalam organisasi memainkan peran yang sangat krusial untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memahami pola komunikasi bisnis dan mengelola komunikasi dengan baik, organisasi dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana teknologi mempengaruhi komunikasi dalam organisasi, serta perubahan pola komunikasi di era digital. Baik, materi yang keempat di sini ada manajemen komunikasi, di mana manajemen komunikasi ini, komunikasi bisnis merupakan aspek krusial dalam keberlangsungan dan kesuksesan organisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompetitif, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif menjadi semakin penting. Komunikasi yang baik tidak hanya memungkinkan
pertukaran informasi yang jelas, tetapi juga membangun hubungan yang solid antar karyawan, manajemen, dan pihak eksternal seperti pelanggan dan pemasok. Dalam konteks ini, pentingnya komunikasi bisnis dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, ada komunikasi yang efektif, kontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional. Ketika informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Kedua, ada komunikasi yang baik, berperan dalam membangun budaya organisasi yang positif. Karyawan yang merasa didengar dan dihargai cenderung lebih terlibat dan bermotivasi dalam kerja mereka. Baik, selanjutnya di sini ada materi komunikasi efektif antar budaya. Dalam era globalisasi yang semakin pesat, interaksi antar budaya menjadi hal yang tidak terhindarkan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan orang untuk berhubungan dengan individu dari berbagai latar belakang budaya di seluruh dunia. Budaya adalah suatu sistem nilai norma dan kebiasaan yang dianut oleh sekelompok orang. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, agama, seni, adat istiadat, dan cara berpikir. Setiap budaya memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari budaya lain. Budaya juga bersifat dinamis, artinya ia dapat berubah seiring waktu akibat pengaruh dari faktor internal dan eksternal. Globalisasi, migrasi, dan perkembangan teknologi informasi adalah berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perubahan. Tidak hanya mempengaruhi cara orang berkomunikasi, tetapi cara mereka berpikir dari bertindak. Dengan memahami budaya, individu dapat lebih mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya juga melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang saling menghormati dan memahami. Dalam konteks bisnis misalnya, komunikasi antar budaya yang efektif dapat meningkatkan kerjasama dan produktivitas tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang budaya orang berbeda. Oleh karena itu, penguasaan komunikasi antar budaya menjadi keterampilan yang sangat berharga di dunia yang semakin berhubungan ini. Alasan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya sangat penting karena dapat membantu individu untuk mengatasi kesalahpahaman yang sering terjadi akibat perbedaan budaya. Kesalahpahaman ini dapat muncul dari perbedaan dalam bahasa, nilai, dan norma yang dianut oleh masing-masing budaya. Dengan memahami komunikasi antar budaya, individu dapat mengembangkan keterampilan untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan baik, sehingga mengurangi potensi konflik. Pemahaman yang mendalam tentang budaya dan komunikasi antar budaya itu sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif di era globalisasi ini. Dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, individu dapat meningkatkan kerjasama dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Materi selanjutnya, di sini ada komunikasi efektif antar budaya. Ada beberapa cakupan etika komunikasi melalui teknologi. Yang pertama ada prinsip etika komunikasi melalui teknologi. Yang kedua ada etika komunikasi dalam media sosial. Yang ketiga ada etika komunikasi dalam Gmail. Yang keempat ada konsekuensi pelanggan etika komunikasi. Selain itu, peran teknologi informasi melalui internet di dalam komunikasi bisnis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini berkembang seiring berkembang manusia. Teknologi informasi dan komunikasi banyak dimanfaatkan sebagai besar manusia yang melihat peluang bisnis dari rencana strategis teknologi informasi senantiasa diselaraskan dengan rencana perusahaan agar setiap penerima teknologi informasi dapat memberikan nilai bagi perusahaan. Jadi, etika komunikasi dalam penggunaan media sosial sangat penting untuk menciptakan interaksi yang sehat, efektif, dan bertanggung jawab di dunia digital. Etika sendiri adalah kajian tentang baik
dan buruk perilaku manusia yang menjadi pedoman dalam bertindak, termasuk dalam komunikasi. Komunikasi baik di dunia nyata maupun di media sosial melibatkan interaksi individu yang memerlukan norma-norma untuk menjadi ketertiban dan keharmonisan. Media sosial sebagai platform yang memungkinkan komunikasi dan interaksi secara luas membutuhkan penerapan etika komunikasi dengan memahami dan menerapkan etika komunikasi yang baik di dunia nyata maupun di media sosial. Kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, harmonis, dan bermanfaat bagi semua pihak. Berdasarkan penyampaian, dapat dibagi menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal atau lisan di sini ada penyampaian dengan cepat, ekspresi emosi, meningkatkan hubungan sosial. Dan komunikasi tertulis ada dokumentasi yang tersimpan, ketelitian dan kejelasan, menghemat waktu dalam penyampaian. Di sini ada komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama ada perilaku spontan, yang kedua ada perilaku scripted, yang ketiga ada perilaku connivert. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku komunikasi di sini ada motivasi, lingkungan sosial, dan kebutuhan manusia. Selanjutnya, di sini ada komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dan pihak luar, seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, media, dan masyarakat umum. Komunikasi eksternal berfokus pada interaksi yang bertujuan membangun citra positif organisasi, menjalin kerjasama, dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pihak eksternal. Selanjutnya di sini ada komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi mencakup interaksi antar individu dalam konteks yang lebih intim atau pribadi. Ini termasuk komunikasi interpersonal atau berbicara dengan diri sendiri. Dengan interpersonal, berbicara dengan orang lain. Beberapa bentuk komunikasi pribadi adalah percakapan santai dan wawancara. Jadi dari materi ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan dalam tulisan ini, antara lain komunikasi adalah hubungan timbal balik antara seseorang individu yang menyampaikan pesan atau komunikan kepada seorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan maksud dan tujuan komunikasi untuk mewujudkan satu pengertian yang sama antara pihak yang mengeluarkan dan pihak yang menerima informasi, gagasan, sikap atau isi permasalahannya. Selanjutnya, untuk merubah tingkat laku komunikasi sesuai dengan kehendak komunikator. Motivasi adalah proses membangkitkan, mengarah, dan memantapkan perilaku arah, tujuan, serta kondisi fisiologis dan psikologis dan terdapat dalam diri seseorang, mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Materi selanjutnya di sini ada komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Di sini ada pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan alat teknik atau cara yang dapat membantu perusahaan dalam melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, lebih baik, atau lebih banyak hasilnya. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Beberapa teknologi komunikasi yang bersedia sangat penting yang tersedia sampai saat ini. Di antaranya yaitu ada word processor, printer laser, mesin teks, video tape, Gmail, internet, teleconferencing, dan telepon. Di sini ada pedoman penelitian komunikasi, di mana ada beberapa pedoman penelitian komunikasi. Yang pertama, harapan penerima pesan. Yang kedua ada waktu dan biaya. Yang ketiga ada sifat dari pesan. Yang keempat ada perlunya penampilan. Selanjutnya, di sini ada tahapan perencanaan, penyusunan, revisi, produksi dari distribusi. Yang pertama ada
perencanaan dokumen cetak, yang kedua ada penyusunan dokumen cetak, yang ketiga ada revisi dokumen cetak, yang keempat ada produksi dokumen akhir, dan yang terakhir ada distribusi dokumen cetak. Baik, materi selanjutnya di sini ada pusat bisnis dan surat bisnis. Di sini ada tujuan surat bisnis. Yang pertama ada menyampaikan informasi, yang kedua menjalin kerjasama, yang ketiga ada permintaan dan penawaran, dan yang keempat ada pernyataan resmi. Bentuk surat bisnis yang pertama ada kepala surat, yang kedua ada tanggal, yang ketiga ada alamat penerima, dan yang keempat ada salam pembuka. Selanjutnya, di sini ada proposal, di mana proposal itu adalah sebuah dokumen yang berisi rencana atau usulan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat proposal di sini ada menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua ada proposal digunakan sebagai pegangan pelaksanaan sehingga acara atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang keempat ada proposal disusun untuk memberikan kepada donatur kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada acara tersebut. Ciri-ciri proposal di sini ada proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Ada juga proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan. Yang ketiga ada sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan, dan yang keempat ada proposal seharusnya diberikan kepada donatur atau instansi terkait minimal bulan sebelum secara sebagian pemberitahuan kepada instansi atau donatur tersebut. Di sini ada macam-macam dan fungsi proposal. Yang pertama ada berdasarkan bentuk proposal, formal, non-formal, semi-formal. Berdasarkan tujuan penulisannya, fungsi proposal ada untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, budaya, ekonomi. Ada waktu dan tempat pelaksanaan, sasaran kegiatan, susunan panitia, susunan acara, rancangan anggaran biaya, penutup, dan pengesahan. Selain itu, ada struktur proposal. Yang pertama di sini ada judul proposal, yang kedua latar belakang, yang ketiga nama kegiatan, yang keempat nama kegiatan, yang kelima tujuan kegiatan, yang keenam landasan kegiatan. Baik, materi selanjutnya atau materi terakhir di sini ada membuat laporan dan fungsi laporan bisnis. Di sini ada pengertian laporan. Laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan yang akurat, lengkap, dan objektif dapat. Prakteknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kejadian atau kegiatan. Berdasarkan definisi dan pengertiannya, kita dapat melihat karakteristik laporan sebagai berikut. Laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Dalam prakteknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Baik teman-teman semua, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Sebelum saya akhiri video presentasi ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB sebagai dosen pengampu komunikasi bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam ikut pembelajaran, dan terima kasih telah mengajar dengan penuh keikhlasan dan telah berbaik hati. Saya akhiri video presentasi ini, semoga hari-hari kita menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.